dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Saya kesini ada tugas CGP Pak Ya. mengenai pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan nilai etika dan pendidikan moral. Tentu Bapak mungkin pernah mengalami ya Pak Ya. dalam pengambilan keputusan dalam ada mungkin ada 2 kasus atau 3 kasus dalam di selama Bapak menjabat di sini. Nah, bagaimana pendapat Bapak atau bagaimana pendapat Bapak mengenai atau identifikasi mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan pendidikan moral. Ya, baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tentunya ya, saya sebagai seorang pimpinan di sekolah atau siapapun itu tentunya pasti ada banyak sekali berbagai permasalahan yang muncul di sekolah ya. Dan kita sebagai seorang pimpinan bagaimana harus bisa menyelesaikan permasalahan itu semua. Seperti yang kami hadapi di sini di SDN Palasari, bahwa tahun kemarin kita kehilangan 2 orang guru ya. Salah satu guru kelas 3 itu kelas 1 meninggal, Bu Eni ya. Otomatis dengan hal tersebut ada permasalahan yang harus dihadapi di sekolah. Di satu sisi kita ada kebijakan bahwa sekarang itu tidak boleh menerima honorer, tapi di satu sisi kita juga butuh itu semua untuk memberikan pembelajaran yang terbaik terhadap anak-anak ya. Nah, maka dari itu saya sebagai kepala sekolah harus bisa menganalisis dan menentukan bahwa hal tersebut adalah penting ya. Maka bagaimana caranya sebagai kepala sekolah menganalisis berbagai permasalahan itu semua? Yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua juga saya selalu kolaborasi dengan semua stakeholder, dengan orang tua, dengan guru ya, bahwa memang kita perlu untuk itu semua. Itu mungkin ya. Oh iya, betul. Ya mungkin sebagai kalau saya sebagai seorang guru ya Pak ya, pengambilan keputusan pun sama ya Pak ya, betul ya Pak ya. Walaupun terbentur oleh dilema etika dan beban moral ya Pak ya. Lalu Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya, terutama kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana saya mengambil keputusan jika menghadapi berbagai permasalahan yang seperti tadi Ibu sampaikan ya. Yang pertama adalah duduk bersama dengan semua stakeholder ya. Kemudian kita menganalisis kebutuhan ya. Setelah itu kemudian kita juga memutuskan keputusan tersebut tentunya berdasarkan suara terbanyak ketika kita ya dengan berbagai pertimbangan. Kemudian juga ketika kita koordinasi dengan stakeholder yang harus ngambil adalah ini. Nah, lalu ketika memang sudah ada kesepakatan, kita putuskan dan keputusan itu diusahakan memang betul-betul keputusan bersama. Jadi tidak melanggar. Ya, betul. Ya. Nah, lalu Pak, langkah apa atau prosedur apa yang Bapak ambil atau yang Bapak biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah apa saja yang saya ambil ya dalam mengambil suatu keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu ya. Jadi ada identifikasi terlebih dahulu. Kemudian kami juga membuat sebuah kesepakatan ya. Setelah ada kesepakatan, kemudian kami juga membuat keputusan ya. Dan keputusan itu diusahakan memang dapat diterima oleh semua pihak. Seperti itu. Berarti keputusannya dapat dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Ya, betul.
Nah lalu gini Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang saya anggap efektif dalam pengambil keputusan ya yang berkaitan dengan dilema etika dan kedudukan moral, yaitu adanya keterbukaan dengan semua stakeholder yang ada di sini ya. Karena walaupun bagaimana ketika ada suatu permasalahan, walaupun kita sebagai kepala sekolah punya hak prerogatif tersendiri, tapi tetap kita harus terbuka dengan semua stakeholder sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara bersama-sama. Seperti itu, terbuka ya. Ada keluarganya Ya, juga ya Pak. betul. Jadi mempererat, saling mempererat ya Pak ya gitu ya. Nah lalu gini Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan yang dihadapi selama ini adalah kadang tidak bisa diterima oleh semua pihak. Ya, Tapi walaupun selalu ada pro kontra ya. Betul, Tetapi walaupun demikian, kita sebagai kepala sekolah harus betul-betul memberikan keputusan yang memang benar menurut semua. Walaupun kadang keputusan itu belum tentu diterima oleh pihak satu, belum tentu oleh pihak kedua. Tapi walaupun bagaimana, kita harus tetap memberikan keputusan. Itu pro kontra tantangannya seperti itu. Pasti ya Pak ya. Ya, betul. Lalu Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat misalkan kasus A ya seperti tadi udah langsung seperti itu ya Pak ya, lalu dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur yang seperti apa Bapak jalankan? Yang selama ini saya lakukan dan yang saya rasakan ya, kalau memiliki jadwal tertentu tidak, tetapi kita sifatnya fleksibel. Ketika memang ada suatu permasalahan misalnya, kalau diselesaikan di tempat pun tidak, tapi kita selesaikan baik-baik. Sebagai salah satu contoh, kita ngobrol seperti ini, dibawa ke kantor dan sebagainya, cari solusi yang terbaik ya. Jadi sifatnya fleksibel lah, tidak ada jadwal tertentu. Misal, contoh kan kita sebagai kepala sekolah mungkin tidak bisa membiarkan begitu saja ketika ada masalah sudah nanti saja karena sesuai jadwal misalnya pelaksanaannya sekian ya, tidak seperti itu. Jadi ya fleksibel. Tergantung ada masalahnya apa. Lalu gini Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Selama ini tentunya begini, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan memang tidak bisa diputuskan sendiri ya. Yang pertama, saya selalu konsultasi dengan atasan saya, dalam hal ini adalah pengawas bina, Kordi, PGRI ya, seperti itu. Sehingga ketika memang kita koordinasi dengan stakeholder yang ada, dengan pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, keputusan yang kita ambil itu betul-betul keputusan yang memang pertimbangan dari suatu banyak ya. Jadi yang pertama konsultasi dengan atasan, dengan pimpinan, kemudian juga seperti yang dari awal sampaikan, kita selalu kolaborasi dan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, dengan guru, dengan komite, ya seperti itu. Ya itu mungkin yang selama ini membantu, karena pandangan-pandangan dari mereka itu adalah gambaran kita untuk membuat keputusan yang lebih pasti. Dari semua hal yang telah disampaikan kepada saya bersama, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan itu Pak? Pembelajaran yang saya petik dari berbagai permasalahan yang saya hadapi di sini adalah bahwa kita sebagai seorang pimpinan itu adalah harus terbuka. Ya, harus terbuka itu poin utama, karena ketika kita ada suatu permasalahan, kemudian kita tanpa ada koordinasi, tanpa ngobrol dengan semua pihak, kita putuskan sendiri, mungkin bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah ya. Jadi poin yang paling pertama adalah terbuka, ya seperti itu mungkin. Jadi agar tidak ada kecurigaan ya Pak ya. Betul, ya seperti itu. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Jadi pembelajaran untuk saya itu adalah dalam pengambilan keputusan bahwa kita harus terbuka. Ya, bertanggung jawab ya Pak ya, berdiskusi tentunya. Kalau untuk bagi saya sebagai seorang guru itu mungkin terbuka terhadap dengan rekan sekolah ya Pak ya, lalu kepada sekolah komite pun sama ya Pak ya, mungkin ya. Kalau mungkin kalau Bapak stakeholdernya lebih tinggi, kalau saya kita sebagai guru mungkin hanya kawasan lingkungan sekolah ya, orang tua komite ya. Alhamdulillah ya Pak, jadi ini bisa saya jadikan pembelajaran untuk rekan saya terhadap diri saya, juga rekan sejawat nanti akan saya
implementasikan ya Pak ya. Apabila ada permasalahan di kelas gitu ya Pak. Sekupnya kalau saya hanya kecil ya Pak, sekupnya hanya permasalahan Tapi di kelas. tetap di kelas juga kan anak beragam tuh, berbagai Iya. permasalahan banyak dihadapi tentunya dengan karakter si A ini, karakter si B ini. Kita sebagai seorang guru kan harus bisa menyaksikan semuanya Itu Pak, permasalahan. iya, iya. Ya jadi saya bisa mengambil ilmu yang Iya. dari Bapak bahwa kita harus terbuka, Betul. walaupun terhadap siswa ya Pak Iya, ya. betul, betul. Tapi memang kalau terhadap siswa mungkin ada hal-hal yang Betul. harus kita Iya. apa ya Pak, Iya, kunci dalam kunci. iya. Hal apa yang harus kita buka, Ya, hal apa betul. yang kita harus ini. Ya seperti itu ya seperti itu Terus ya. bisa memilah dan memilih. Nah itu Pak maksudnya ya, ya alhamdulillah. Bapak terima kasih Ya, ilmunya yang sama-sama, sangat Ibu. bermanfaat, Terima kasih. sangat berharga untuk saya. Sama-sama. Semoga ilmu yang Bapak barusan Bisa diimplementasikan. bisa diimplementasikan di Dan kelas saya. didoakan juga mudah-mudahan semua tugas di CGP-nya bisa diselesaikan dengan baik. Amin 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 doanya Pak, semoga lancar, semoga sehat. Amin, amin, Begitu amin, juga amin. dalam Bapak Ya. keluarga SDN Palasari. Palasari. Semoga sehat ya Pak ya. Amin, Terima kasih amin. atas Terima kasih sama-sama. Terima Terima kasih kasih Pak. Bu. Assalamualaikum.